Kembali lagi bersama Rahman MCB. Tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara ternak lovebird yang terbukti ampuh untuk cepat bertelur. Burung lovebird merupakan salah satu jenis burung yang banyak diminati untuk menjadi burung peliharaan. Di samping mempunyai bentuk badan yang indah dan cantik, burung ini banyak dipelihara karena punya kicauan yang bagus. Karena itu banyak orang menangkarkan burung lovebird ini sendiri. Tapi kalau Anda ingin menangkarkannya, tentunya Anda harus tahu bagaimana cara membuat lovebird cepat bertelur. Saat berada di alam liar, lovebird mudah sekali untuk bertelur dan juga mengeram. Ini bisa terjadi terus-menerus selama indukan masih dinilai produktif. Tapi kenapa saat di dalam kandang penangkaran, lovebird kesulitan untuk bertelur? Untuk itu, Anda harus tahu bagaimana cara membuat lovebird cepat bertelur. Begini cara membuat lovebird cepat bertelur. Sudah banyak orang yang merasa tertarik memelihara sepasang burung lovebird. Hal ini tentu saja tak lepas dari pesona keindahan burung ini. Mengapa sepasang? Sebab burung lovebird adalah burung cinta. Terlebih lagi, cara memeliharanya, burung lovebird tergolong mudah. Burung jenis ini dengan semua jenis cuaca, namun kondisi alam yang lebih disukai adalah lahan kering dan iklim yang panas. Kemudian ini adalah beberapa cara agar membuat lovebird cepat bertelur. Silakan simak. Pertama, pasang glodok. Sarang kotak atau yang sering disebut glodok adalah tempat lovebird untuk meletakkan telur dan juga mengeraminya. Oleh sebab itu, Anda harus memperhatikan beberapa ukuran glodok dan juga tata letak yang tepat supaya lovebird betina bisa cepat bertelur. Glodok menjadi kandang khusus yang sering dipakai dalam pemeliharaan lovebird. Sebab di habitat aslinya, lovebird punya sifat alami untuk membentuk sarang dan juga mengerami telurnya. Seperti di lubang-lubang yang ada di pohon. Dengan begitu, glodok menjadi kandang buatan yang dibuat menyerupai habitat alami burung lovebird. Sebaiknya ukuran glodok tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Buat ukuran yang pas sesuai ukuran tubuh lovebird. Lubang pintunya juga jangan terlalu besar, tetapi disesuaikan dengan ukuran tubuh burung lovebird. Biasanya luas ukuran ruangan bagian dalam tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Serutan karu yang ada di dalam kotak memiliki ketebalan 2,5 cm karena lovebird umumnya akan menyusun sarangnya kembali. Biasanya beli di toko-toko burung, kios-kios burung atau di online juga banyak ya. Glodok-glodok, semua jenis glodok, dari yang gantung, dari pohon, macam-macam. Tapi kalau biasanya untuk di Rahman AJP biasanya menggunakan glodok kaca ya, yang tinggal dibuka sudah kelihatan sudah bertelur atau sudah menetas. Jadi lebih mudah dalam pemantauannya. Kedua, pilih indukan yang tepat. Setelah mempersiapkan tempat, langkah selanjutnya memilih indukan betina dan juga jantan yang siap untuk dilakukan perkembangbiakan. Dalam hal ini, hal yang paling sulit adalah membedakan antara lovebird jantan dan betina. Untuk pemula pasti sangat sulit, bahkan memerlukan latihan khusus saat ini untuk membedakan jenis kelamin burung lovebird. Indukan yang bagus dan berkualitas bisa membuat keturunan yang dihasilkan juga bagus. Sebaliknya, Anda pilih indukan yang tidak abnormalitas, sehat, gerakannya aktif, nafsu makannya meningkat, dan reproduksi yang dihasilkan terbilang bagus. Jika Anda ingin menghasilkan telur dengan cepat, maka Anda bisa memilih indukan lovebird yang sudah siap dikawinkan. Dengan begitu, Anda tidak perlu menunggu lama.
Indukan lovebird yang siap dikawinkan biasanya memiliki usia ideal adalah 1 tahun. Mungkin bisa kurang atau umur di 6 bulan biasanya sudah birahi, 7 bulan sudah bertelur. Itu sudah saya buktikan sendiri. Kemudian untuk pemilihan jantan dan betina biasanya menggunakan sek DNA biar hasilnya lebih akurat. 3. Persiapan penjodohan. Sebelum proses perkawinan dan perkembangbiakan burung lovebird dimulai, terlebih dahulu harus dilakukan proses penjodohan. Proses ini adalah di mana Anda mengenalkan indukan jantan dan betina yang sudah dipilih. Dekatkan dua jenis indukan supaya dapat lebih akrab dan mengenal satu sama lain. Anda bisa menempatkan pasangan lovebird lain di dalam satu ruangan tapi beda kandang. Cara ini terbilang efektif sebab suara lovebird betina lainnya yang bertelur bisa memancing lovebird betina yang belum tertelur agar segera kawin dan juga bertelur. Anda bisa melakukan penjemuran indukan lovebird jantan dan betina bersamaan, karena ini bisa mempercepat proses penjodohan. Tapi sebaliknya, sebelum dilakukan proses ini, Anda tidak mencampur semua burung lovebird dalam satu kandang. Hal ini bisa memicu perkelahian. Burung lovebird umumnya suka menyerang daerah kaki sampai timbul kecacatan atau luka pada bagian kakinya. Biasanya untuk di Raman AJB menggunakan kandang kotak sekat. Jadi jantan betina dipisah dulu, dibiarkan sampai dia mulai berdekatan dan disatukan setelah terlihat sudah pemeriksaan. Dan apabila sudah dalam satu kotak, biasanya masih dipantau apakah masih berkelahi atau tidak. Kalau sudah bercumbu, biasanya langsung dimasukkan ke dalam kandang kotak. 4. Menghangatkan kandang dengan lampu. Di sini lampu yang dipakai adalah lampu full spektrum. Karena lampu ini dipercaya bisa membantu lovebird untuk merasa hangat dan nyaman. Dengan begitu, lovebird bisa bertelur dengan cepat. Lampu full spektrum punya suhu 5500K dengan punya warna cahaya yang mirip dengan sinar matahari. Lampu ini sangat baik untuk kesehatan dan semua jenis burung termasuk burung lovebird. Anda dapat menempatkannya pada bagian atas kandang dan dapat mengatur kapan lampu tersebut dinyalakan. Sebaliknya, lampu dimatikan pada waktu malam hari supaya burung merasa dia berada di alam liar atau seperti pada umumnya lah ya. Kalau malam ya dimatikan, kalau siang boleh dinyalakan. 5. Ganti pakan dan minum lovebird. Lovebird betina yang tidak juga bertelur dapat disiasati dengan mengubah menu makannya. Contoh memberikan makanan yang bisa memicu hormon dari lovebird betina. Supaya lovebird bisa cepat bertelur, ada beberapa makanan yang disarankan seperti biji kuaci, tulang sotong, kangkung, dan toge. Tulang sotong dibutuhkan untuk lovebird betina agar memiliki persediaan cukup yang dibutuhkan dalam proses pembungkusan sel telur oleh cangkang atau bahan kerabang yang ada dalam oviduct. Pemberian 1 sendok kuaci setiap 2 kali sehari bagus sekali untuk lovebird yang sedang atau belum bertelur. Setelah itu, untuk minumnya juga harus diperhatikan. Sebaiknya minuman lovebird setiap hari diganti baru. Di samping itu, bersihkan juga tempat minumnya dengan disokok memakai sikat gigi. Kemudian dibilas dengan air bersih dan disemprotkan menggunakan sprayer. Jika sudah bersih, lalu beri minum berupa aqua galon atau air sumur yang tidak berbau besi atau air yang berlumpur. Bila air sumurnya kotor, Anda bisa menggunakan air galon isi ulang untuk mengisi minumnya. 6. Beri suplemen tambahan.
Untuk merangsang birahi lovebird bisa diberikan suplemen tambahan. Anda bisa memberikan suplemen berupa ebot breeding yang dapat merangsang birahi, juga bisa memperbaiki kualitas telur. Dengan memberikan suplemen dapat meningkatkan birahi dari lovebird jantan dan juga lovebird betina. Selain itu juga akan meningkatkan kualitas telurnya. Kesehatan anakan lovebird yang baru menetas juga akan terjaga dengan pemberian suplemen ini. Di samping menggunakan suplemen vitamin, Anda juga bisa menggunakan suplemen yang lain-lain lah, terserah rekomendasi dari teman-teman yang bisa meningkatkan birahi dari burung lovebird jantan dan betina, bahkan sejak awal penjodohan sampai lovebird bertelur. Di samping itu, dengan suplemen vitamin ini juga bisa meningkatkan persentase telur fertil, juga daya tetas telur yang meningkat. Suplemen ini juga bisa membantu menjaga kesehatan anakan lovebird yang baru saja menetas. 7. Jauhkan dari gangguan. Saat Anda melakukan ternak lovebird, sebaiknya suasana sekitar kandang ternak burung lovebird harus aman dari gangguan hewan lain. Adapun gangguan hewan lain seperti tokek, tikus, kecoa, cicak, kucing, anjing, ular, dan lain-lain yang bisa mengganggu ternak lovebird Anda. Bila Anda ingin memperoleh suasana lingkungan yang nyaman untuk ternak lovebird, Anda harus membebaskannya dari hewan-hewan tersebut. Demikian 7 cara macam tips yang sudah dibagikan di atas. Apabila Anda sudah bisa menerapkan cara ternak lovebird biar bisa cepat bertelur, dengan begitu Anda bisa menanggalkan lovebird sendiri di rumah dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam lovebird.